Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya KMS Randi Bali Sandi dari kelompok 3 yang akan presentasi tentang pasar modal syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pasar modal syariah. Pasar modal syariah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang mengalami perkembangan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan syariah, pasar modal syariah berfungsi sebagai sarana investasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dengan menyediakan alternatif investasi bagi investor muslim dan non-muslim yang menginginkan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya ada sejarah pasar modal syariah. Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada 3 Juli 1997. Selanjutnya, Bursa Efek Indonesia yang ada di Jakarta bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Adapun tujuannya untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Selanjutnya, ada pengenalan produk syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UPM, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, dan unit penyertaan kontrak investasi kolektif serta kontrak berjangka atas efek, di mana setiap derivatifnya dari efek syariah yang telah diteruskan di pasar modal Indonesia meliputi 3 bagian, yaitu saham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Adapun landasan hukum pasar modal syariah di Indonesia yaitu ada pada Fatwa DSN MI nomor 40 DSN MI garing 10/2003 dan Fatwa DSN MI nomor 80 garing DSN MI garing Romawi 3, dan ada pada peraturan otoritas jasa keuangan atau OJK di PJOK nomor 15 garing PJOK nomor 4 tahun 2022 dan PJOK nomor 17 PJOK 04/2022 serta PJOK nomor 18 garing PJOK POJK 04/2022. Adapun prinsip-prinsip fundamental pasar modal syariah ada 5, yaitu larangan riba atau bunga, penghindaran boro, maisir, investasi pada aktivitas bisnis halal, serta prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Di sini juga ada tabelnya untuk global sukuk outstanding pada tahun 2022 sampai 2023 berdasarkan SIA dalam miliar USD, di mana pada tahun 2022 nilai sukuk outstanding globalnya sebesar 711 dan pertumbuhan YoY-nya tidak ada. Serta pada tahun 2023 nilai sukuk outstanding globalnya sebesar 354 dan pertumbuhan YoY-nya kurang lebih di angka 6%. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akan menjelaskan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Secara umum, pergerakan pasar saham Indonesia berjalan stabil. Penggalangan dana dari pasar modal terus berkembang dari tahun ke tahun. Pada akhir Juni 2022, IHSG mencapai level 6,911,58 atau meningkat sebesar 0,2% dibandingkan penutupan akhir tahun 2021. Sejalan dengan IHSG, indeks saham syariah juga mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan akhir tahun 2021. Selanjutnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya pertumbuhan pasar dapat dilihat pada produk sukuk, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Sukuk korporasi mengalami peningkatan
8,71% dari sisi nilai outstanding dan meningkat 5,82% dari sisi jumlah seri outstanding dibanding akhir tahun 2021. Selanjutnya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Selanjutnya JII mengalami peningkatan sebesar 2,23% dengan peningkatan nilai kapasitas saham sebesar 2,28%. JII 70 juga mengalami peningkatan indeks sebesar 0,74% dan terdapat penurunan pada indeks MES BUMN 17 sebesar 0,31% dengan penurunan nilai kapasitasi pasar sebesar 3,59%. Dua, peningkatan negara dalam Islamic Finance SGIE 2024-2025. Itu peringkat pertama itu dipegang negara Malaysia dengan skor indeks 118, peringkat kedua itu dengan Indonesia dengan indeks 108, peringkat ketiga dengan negara Saudi dengan indeks 101, peringkat keempat yaitu Uni Emirat Arab dengan skor indeks 97, dan yang terakhir yang kelima itu ada negara Bahrain dengan skor indeks 92. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Baik, saya Alda Mas Riza akan menjelaskan materi perkembangan pasar modal syariah di negara lain. Perkembangan pasar modal syariah secara global merupakan respon terhadap kebutuhan masyarakat muslim akan instrumen keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Fenomena ini mulai terlihat sejak dekade 1970-an, terutama setelah berdirinya Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, yang dimana menjadi tonggak awal institusi keuangan berbasis syariah. Seiring dengan waktu, kebutuhan akan instrumen pasar modal syariah berkembang, tidak hanya di kalangan muslim, namun juga di kalangan investor global yang mencari pendekatan keuangan etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, perkembangan di kawasan Teluk atau GCC. Total pasar modal pada akhir November 2024, pasar modal di GCC mencapai nilai outstanding sekitar 1 triliun US dollar, dengan 40% diantaranya berupa sukuk. Nah, dalam pertumbuhan sukuk, penerbitan sukuk di GCC tumbuh sebesar 43% year on year pada tahun 2024 mencapai 87,5 miliar US dollar. Nah, negara yang paling mendominasi dalam Teluk GCC merupakan negara Arab Saudi. Arab Saudi memimpin dengan penerbitan sukuk dan obligasi sebesar 79,5 miliar US dollar pada tahun 2024, meningkat 51,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, ada perkembangan di Malaysia. Pangsa pasar syariah pada akhir 2024 mencakup sekitar 63% dari total pasar modal Malaysia, meningkat 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Terus ada kapitalisasi pasar, di mana nilai pasar modal syariah mencapai rekor tertinggi sebesar 40,2 triliun ringgit Malaysia pada 2024, didorong oleh pertumbuhan kapitalisasi pasar saham serta obligasi dan sukuk yang beredar. Lalu selanjutnya ada kerangka regulasi. Malaysia memiliki kerangka regulasi syariah yang matang, termasuk Dewan Penasihat Syariah Nasional atau SEC, di bawah Komisi Sekuritas Malaysia atau Syariah Council, yang memberikan panduan dan fatwa terkait kepatuhan syariah. Sukuk dan inovasi produk Malaysia terus memimpin dalam penerbitan sukuk, termasuk pengembangan sukuk berkelanjutan dan bertanggung jawab atau SRI sukuk, mendukung proyek-proyek yang berfokus pada keberlanjutan dan dampak sosial. Baik, selanjutnya ada perkembangan pasar modal syariah di negara non-muslim. Di sini ada 3 negara, ada Inggris, Luxembourg, dan Australia. Nah, Inggris merupakan pemimpin pasar syariah di barat. Inggris menjadi negara non-muslim pertama yang menerbitkan sukuk negara pada 2014 dan telah meluncurkan beberapa penerbitan sejak saat itu. London kini diakui sebagai pusat keuangan syariah terkemuka di dunia barat. Pada tahun 2024,
Dana pensiun syariah di Inggris menarik arus dana yang signifikan. Misalnya NES, skema pensiun yang didukung negara, menarik lebih dari 180 juta euro ke dalam dana syariahnya dengan pengembalian tahunan sebesar 15% selama 1 dekade terakhir. Selanjutnya ada negara Luxembourg, pusat sukuk Eropa. Nah, Luxembourg ini telah menerbitkan sukuk negara dan menjadi pusat penting untuk penerbitan sukuk di Eropa. Negara ini menarik minat investor global terhadap instrumen keuangan syariah. Selanjutnya ada negara Australia dengan ekspansi keuangan syariah. Australia menunjukkan pertumbuhan dalam sektor keuangan syariah dengan institusi keuangan mulai menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional. Dan selanjutnya, apa saja sih tantangan dalam pasar global? Yang pertama itu belum adanya standar universal mengenai penerapan prinsip syariah dalam pasar modal. Terus yang kedua itu minimnya jumlah ahli syariah yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan pasar modal dan literasi. Masyarakat global terhadap pasar modal syariah masih relatif rendah, bahkan di negara-negara dengan mayoritas muslim. Berikut ini ada tabel mengenai peringkat negara berdasarkan kinerja Islamic Finance dalam SGIE 2024-2025, di mana peringkat 1 diduduki oleh negara Malaysia dengan skor indeks Islamic Finance sebesar 118. Terus peringkat kedua diduduki oleh Indonesia dengan skor indeks Islamic Finance sebesar 108. Terus yang ketiga ada Arab Saudi dengan skor indeks sebesar 101. Terus peringkat keempat ada Uni Emirat Arab dengan skor indeks 97 dan peringkat 5 oleh Bahrain sebesar 92. Mungkin sekian dari saya dan kelompok 3 yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.